Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu dalam sesi wawancara kali ini, Pak. Ya, Sebelum dilanjut, perkenalkan diri, Pak. Saya Hermawan, CGP Angkatan 10, Pak. Kali ini saya tertarik untuk mengulas lebih dalam terkait kemampuan Bapak dalam membuat sebuah keputusan di sekolah, kebijakan di sekolah. Kalau Bapak berkenan, izinkan saya nanti memperdalam kemampuan Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah, Pak. Iya, Pak? Insya Allah. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Nanti silakan Bapak bisa menjawab sesuai dengan keadaan di sekolah Bapak. Ya, siap. Baik, Pak. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, atau adakah di sekolah Bapak yang terjadi kasus dilema etika, Pak? Ya. Sebagai kepala sekolah, saya mengidentifikasi kasus dilema etika ketika muncul suatu situasi yang melibatkan pilihan antara dua atau lebih nilai yang sama-sama penting, namun saling bertentangan dalam kasus pergantian guru. Misalnya, dilema muncul antara hak orang tua untuk memilih guru yang terbaik bagi anak mereka dengan hak profesionalisme guru dan stabilitas lingkungan belajar. Mungkin itu diantaranya. Jadi ada permintaan, mungkin ya Pak, permintaan pergantian guru dari orang tua ya Pak. Iya. Antara hak guru dan hak orang tua ya Pak. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, peran selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi telah Bapak sampaikan, Pak. Nah, bagaimana sih Bapak mengatasinya gitu, Pak? Iya, baik. Dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, saya selalu berusaha melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari guru yang bersangkutan, orang tua murid, wakil kepala sekolah, hingga konselor sekolah. Prosesnya melibatkan diskusi terbuka, saling mendengarkan pendapat, dan mencari solusi yang paling adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Itu diantaranya. Nah, dalam menentukan keputusan tadi, Pak, mungkin ada langkah-langkah apa sih yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan? Oke, langkah-langkah yang saya lakukan mungkin ini juga dapat bermanfaat. Secara umum, langkah-langkah yang saya lakukan adalah: 1. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang relevan. 2. Melibatkan semua pihak yang akan terpengaruh oleh keputusan yang diambil. 3. Mencari berbagai alternatif solusi yang mungkin. 4. Memilih alternatif sosial yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan semua pihak. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan yang telah diambil dan mengevaluasi hasilnya. Itu diantaranya. Ya, ada beberapa langkah ya Pak, 3 langkah. Iya. Nah, selanjutnya Pak, dari langkah-langkah tadi, yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan apa Pak? Tadi kan langkah-langkahnya banyak. Iya. Nah, mungkin ada salah satu hal atau 2 hal yang memang menurut Bapak, ini langkah yang paling efektif. Nah, itu seperti apa Pak? Oke, yang pertama saya melakukan komunikasi yang terbuka. Misalnya, menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat. 2. Mengadakan fokus pada kepentingan bersama, misalnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu pihak. Dan yang ketiga, berpegang pada nilai-nilai sekolah, misalnya memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan visi
dan misi sekolah. Mungkin itu diantaranya. Jadi ada komunikasi dan fokus permasalahan ya Pak. Ya. Nah dari yang telah Bapak sampaikan barusan, barangkali ada tantangan Pak, tantangan yang Bapak hadapi untuk mengambil keputusan Pak. Ada tidak Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terjadi ini Pak? Ya. Sebelumnya menambahnya tadi ya, yang menambahkan tadi yang pertanyaan tadi dari saudara Pak Ang, juga ada tekanan dari berbagai pihak, diantaranya terkadang ada tekanan dari orang tua, guru, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan. Juga ada lagi konflik kepentingan, misalnya kepentingan berbagai pihak mungkin saling bertentangan, itu diantaranya. Mungkin itu kita harus bisa menghandle-nya, itu diantaranya. Oke, jadi ada dari tekanan mungkin Pak, dari orang tua atau konflik kepentingan, baik itu guru atau orang tua. Iya. Nah, yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal Pak ketika ada kasus tadi, misalkan apakah Bapak membuat jadwal nanti kemudian hari kita kumpul atau memang pada hari itu langsung terselesaikan Pak untuk kasus yang memang tadi disampaikan oleh Bapak? Iya. Oke. Tidak ada prosedur yang baku, namun biasanya saya berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Dalam kasus yang kompleks, saya mungkin membentuk tim kecil untuk membahas masalah secara insentif, contohnya di lingkungan sekolah bersama guru-guru, juga kalau penting menghadirkan komite sekolah, itu diantaranya. Ya, selanjutnya nih Pak, nah dari permasalahan tadi ada nggak faktor-faktor yang selama ini Bapak hadapi atau temui, ternyata faktor ini itu membuat Bapak semakin cepat nih atau mempermudah Bapak untuk mengambil sebuah keputusan, nanti tidak Pak, faktor-faktor baik itu eksternal atau internal Pak? Alhamdulillah ada ya. Satu diantaranya mungkin dukungan dari tim manajemen, diantaranya dukungan dari wakil kepala sekolah dan guru-guru sangat penting, itu yang diperlukan. Kemudian adanya pedoman etika. Pedoman etika sekolah dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, itu diantaranya. Ya. Nah untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, yang penutup atau kesimpulan, nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi di awal, baik itu dalam penelaahan kasus sampai dengan faktor penghambat pendukung, pembelajaran apa nih Pak yang bisa saya petik khususnya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Oke, yang saya lakukan, yang saya pengalaman yang nampak ya, diantaranya pengalaman diambil atau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika mengajarkan saya bahwa setiap kasus unik, tidak ada solusi yang sama untuk masalah. Kedua, pentingnya membangun hubungan yang baik dengan semua pihak dapat mempermudah proses pengambilan keputusan. Contohnya hubungan dengan guru, dengan komite, orang tua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keputusan yang baik adalah keputusan yang didukung oleh semua pihak. Keputusan yang diambil harus dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, tidak bertegang teguh pada kepentingan diri sendiri, itu diantaranya. Dan yang terakhir, pentingnya belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, itu diantaranya. Jadi kita harus berpengalaman dari kesalahan yang sudah, sehingga dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki bagaimana langkah selanjutnya supaya hasilnya baik, efisien, dan efektif. Itu diantaranya mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi betul ya, telah Bapak sampaikan ini ternyata dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa langsung, ada langkah-langkah, dan memang setiap kasus ternyata ada pembelajaran ya Pak. Iya, betul. Kedepannya tidak berulang kembali. Iya. Begitu Pak, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan wawasan berharga yang telah Bapak sampaikan. Informasi yang saya dapat hari ini akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenankan jika nanti di kemudian hari ada yang ingin saya tanyakan lebih lanjut untuk langsung menghubungi Bapak. Amin. Ya, siap.
Terima kasih Pak, saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Boleh. Ya. Ya. Saya Ang Hermawan Pak, CGP Angkatan 10 dari SDN 1 Cibenter. Ya. Minta waktu Bapak sebentar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak, digali lebih dalam. Ya, silakan. Oke. Mampu dijawab, kalau tidak mampu kita diskusi aja. Siap, terima kasih Pak. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mungkin Pak ya, ada 8 pertanyaan nanti Ya. akan saya sampaikan dan Ya. Bapak silakan nanti mungkin dijawab sesuai memang keadaan kondisi di sekolah Pak. Iya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Misalnya Pak, pernah menghadapi situasi konkret nggak Pak di sekolah Bapak ini terkait dilema ITK atau bujukan moral Pak? Kalau masalah dilema bujukan moral atau etika itu di sekolah itu belum pernah terjadi di sini itu Pak. Oh, ya. Belum pernah terjadi. Terus yang selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang mengandung kebijakan sekolah Pak? Maksudnya kebijakan sekolah, contoh Ya. yang mau masuk sekolah. Ya. Nah, kalau di sini itu ada dua ya, ada dua. Yang satu dilihat dari kuota. Kemungkinan kan sekolah itu kalau sudah habis kuota tidak bisa. Dilihat lagi dari wajar sekolah. Terutama kalau anak mau sekolah usianya sudah 8 tahun, 7 tahun kan masa tidak boleh. Nah, untuk mengambil itu ya, diadakan musyawarah dulu, musyawarah dengan orang tua murid, ya, komite dan guru-guru di sekolah. Nanti keputusannya yang diambil. Jadi saya tidak berani mengambil keputusan sendiri. Baik. Oke Pak, jadi ada musyawarah ya. Oke Pak, ya. Terkait barusan ya, terkait ada yang kuota dan wajib belajar ya Pak. Ya. Nah, pastikan di sekolah mengambil satu keputusan nih, apakah dia masuk atau tidaknya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa Pak dalam menghadapi kasus-kasus tersebut Pak yang dilakukan Bapak terutamanya di sekolah? Biasanya mengambil langkah-langkah ya untuk mengambil keputusan itu diadakan musyawarah dulu dengan guru-guru, dengan orang tua siswa yang mau memasukkan siswa tersebut dan diberikan penjelasan ya kepada orang tua siswa itu. Musyawarah tadi ya dengan komite sekolah, musyawarah dengan guru, itu yang diambil itu tetap hasil musyawarah. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri. Oke, jadi ada musyawarah ya Pak dengan guru-guru ya Pak? Iya, dengan guru, terus musyawarah itu yang diutamakan. Oke, baik. Yang selanjutnya nih Pak, nah tadi kan ada musyawarah, ada rembuk mungkin ya dengan orang tua. Ya. Nah kalau pertanyaan berikutnya yang dianggap paling efektif nih menurut Bapak dalam mengambil keputusan untuk menentukan hasil akhirnya, ini apa Pak? Yang diambil hasil akhir tetap itu hasil musyawarah. Karena kasus-kasus itu kemungkinan kan sudah tadi dijelaskan ya, dengan ada orang tuanya, ada komite, saya sendiri dan guru-guru. Itu yang diambil paling efektif tetap hasil musyawarah. Hasil akhirnya berarti musyawarah. Segala sesuatu pun juga bisa selesai dengan musyawarah. Betul Pak. Nah selanjutnya nih, nah dalam musyawarah nih Pak pengambilan keputusan, nah mungkin tidak akan selamanya mulus ya Pak. Iya. Nah ada tantangan nih, kira-kira tantangannya apa nih Pak yang Bapak hadapi ketika musyawarah atau pengambilan keputusan itu kebijakan sekolah Pak? Ya, setiap sesuatu dilema itu atau hasil musyawarah pasti ya, ada tantangannya ya. Ada satu tantangan, tetapi seorang pemimpin itu harus mampu atau bisa memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap orang tersebut atau orang tua baik siswa supaya dapat dimengerti tujuan tersebut dengan memberikan penjelasan lah, terutama baik kepada guru ya, atau kepada orang tua itu. Tantangannya bisa terselesaikan dengan komunikasi mungkin Pak? Ya, dengan komunikasi.
Oke, yang selanjutnya nih Pak, tadi kan misalkan suatu saat ada masalah nih ke sekolah, tadi yang disampaikan terkait tentang penerimaan siswa baru nih, dilema antara wajib belajar dengan kuota aturan yang penuh. Nah, ketika ada masalah tersebut, yang Bapak lakukan itu menyelesaikannya saat itu juga, atau misalkan nanti saja kita rapat lagi atau seperti apa Pak? Itu bisa diselesaikan seketika waktu itu. Ya, bisa secara langsung diselesaikan, ya, terutama kalau dilema masalah siswa yang mau masuk sekolah. Gitu. Ya, jadi langsung ya Pak hari itu? Langsung hari itu. Karena waktu itu kan kemungkinan. Biasanya kan siswa daftar itu dengan orang tuanya. Pasti ada. Ya. Jadi kita bisa menyelesaikan karena ada orang tuanya, ada guru yang ditugaskan untuk menerima murid siswa baru. PPDB ya Pak. Jadi langsung. Ya, PPDB langsung. Oke. Selanjutnya nih Pak, adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu Bapak nih untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Ada ya. Dan dilihat dilihat dari jenis dilemanya ya. Karena kita berada di sekolah, kemungkinan dilema-dilema itu ada di sekolah. Ya. Baik dari luar pasti datangnya ke sekolah. Untuk mempermudah dilema tersebut, dilihat dari dilemanya. Apakah dilema itu terjadi di sekolah sendiri atau dari luar? Nah, biasanya di sekolah itu kalau dilema itu biasanya datang dari orang tua itu jika siswa wielding atau bertengkar. Kemungkinan itu. Nah, itu bisa diselesaikan dengan memanggil orang tuanya, dengan anaknya dibawa, ya, dimusyawarahkan dengan guru-guru yang membantu kita, nanti diambil keputusan. Itu alhamdulillah dalam suatu kecelakaan pun juga itu saya sudah laksanakan dan alhamdulillah hasilnya baik. Tidak ada tantangan lagi gitu dari pihak luar. Yang terakhir nih Pak, nah tadi Bapak sudah menyampaikan nih langkah-langkah, terus tantangan, serta faktor yang mendukung. Nah yang terakhir yang saya tanyakan, dari tadi obrolan-obrolan kita nih, kira-kira ada nggak Pak ya pembelajaran yang Bapak petik dari obrolan singkat kita tadi Pak? Obrolan yang penting yang utama itu, kalau suatu masalah dihasilkan dengan hasil musyawarah secara mufakat. Itu. Yang kedua, jangan bertindak semena-mena atau sewenang-wenang. Yang ketiga, yang terutama pentingnya ya hidup menjaga etika dalam berteman, baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Betul. Ya, kalau kita menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, di sekolah, insya Allah itu bisa teratasi semuanya. Berarti intinya komunikasi, kolaborasi mungkin ya Pak yang bisa dibuat kita lebih nyaman, sekolah lebih berkembang. Itu ya. Oke. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya, atas kesempatannya saya berdiskusi dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Luar biasa, banyak hal yang bisa saya ambil, bisa saya petik dan mungkin bisa saya tuangkan di kemudian hari Pak. Ya, sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi bagi kita ya. Baik saya atau Bapak pun juga sama-sama itu menjadi motivasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan lancar ke depannya ya amin. Dalam melaksanakan tugasnya. Siap. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya dalam sesi wawancara kali ini Pak. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ang Hermawan, CGP Angkatan 10 Pak. Saya tertarik dengan kepemimpinan Bapak, terutama dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak Pak. Betul. Kalau Bapak berkenan, izinkan saya tadi menggali lebih dalam terkait kepemimpinan Bapak dan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Diperkenankan Pak? Insya Allah, perkenalkan. Oke, baik Pak. Nanti mungkin ada 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk memperluas saya terkait pengambilan keputusan sekolah Bapak. Baik, silakan. Untuk yang pertama Pak,
Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Terkait dengan dilema etika, secara sederhananya mungkin, bahasa sederhananya, kalau dilema itu bisa dikatakan bimbang, ragu gitu. Tapi masalah bimbang ini perlu ada konsep keputusan yang harus diambil untuk yang dinamakan kemanfaatan dari keputusan itu tersebut. Mungkin dari segi keputusan yang saya selalu ambil, terutama di sekolah, biasanya ada salah satu contoh mungkin ya, salah satu contoh ada keterlambatan siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Pada dasarnya dilihat siswa tersebut sering, bahkan dikatakan rajin lah, rajin, kok tiba-tiba siswa tersebut terjadi penurunan daya tarik untuk mengikuti kegiatan pelajaran. Seperti itu. Salah satu contohnya ya. Biasanya rajin, mungkin ada suatu saat terlambat. Terlambat ya, seperti itu. Dalam kasus ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang tadi Bapak sampaikan, itu bagaimana Pak pengambilan keputusannya Pak? Untuk mengambil dalam menyikapi keputusan hal tersebut, pertama mungkin saya selalu berusaha melibatkan pihak-pihak yang terkait, terutama menanyakan terlebih dahulu. Yang paling dekat dengan siswa tersebut adalah guru, wali kelasnya. Jadi problem apa atau apa yang menyebabkan, landasan apa siswa tersebut terlambat datang ke sekolah, gitu, seperti itu. Ya, berarti cari informasi ya Pak? Cari informasi terlebih dahulu. Soalnya guru yang paling dekat ada wali kelas gitu. Harus selalu bertanya gitu, secara detail kepada siswanya tersebut. Nah, tadi kan Bapak mungkin sudah mencari tahu nih seperti apa penyebabnya ke guru wali kelasnya. Nah, setelah itu sering diketahui langkah-langkah apa sih yang Bapak lakukan untuk nanti mengambil keputusan yang akhirnya Pak? Baik. Langkah dalam menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik untuk siswa tersebut supaya siswa dapat terpecahkan masalahnya, mencari solusinya. Pertama mungkin mengumpulkan informasi terlebih dahulu, terutama pertama dari wali kelasnya, kemudian wali kelasnya bisa berupaya datang langsung ke orang tuanya, menanyakan seperti apa di keluarganya tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah menganalisis situasi, keadaan, bagaimana kegiatan siswa di lingkungan masyarakatnya, gitu, di lingkungan masyarakat atau di keluarganya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari alternatif solusi, supaya bisa dipecahkan terkait guru, rekan sejawat yang ada di satuan pendidikan sekolah tersebut. Ya, jadi ada beberapa tahapan ya Pak, langkah-langkah. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi dengan langkah-langkah yang Bapak sebutkan, ada nggak Pak anggapan Bapak, oh ini nih yang paling efektif untuk mengambil keputusan dari langkah-langkah tadi, dari penyampaian dari Bapak, dari mencari informasi dari wali kelas, nah ada nggak yang menurut Bapak paling efektif dalam mengambil keputusan nantinya? Oh jelas. Kita kan ada tahapan terlebih dahulu. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan berikutnya. Otomatis dijadikan suatu cara atau dikatakan mencari keputusan yang final untuk mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut, supaya anak tersebut lebih giat lagi atau pembelajarannya semakin meningkat kembali gitu. Oke, selanjutnya Pak, nah dalam langkah-langkah tadi, dalam cara-cara pengambilan keputusan nih yang Bapak lakukan, ada nggak Pak tantangan nih yang menurut Bapak tantangan tersebut tantangan ini akan menghambat nih, sehingga ketika tantangan ini tidak diselesaikan, nah tidak ada hasil akhir gitu. Ada nggak Pak tantangan seperti itu? Kalau misalnya tantangan pasti ada, ya pasti ada tantangan baik, mungkin ada yang sulit, yang sedang, atau yang biasa gitu. Namun pada dasarnya
berupaya walaupun secara sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi kalau secara bersama-sama kita berkomunikasi dengan pihak orang tua, berkomunikasi dengan pihak wali kelas, bertanya dengan tetangga, kenapa ya masalah anak tersebut bisa terlambat sekolah, bahkan pada dasarnya siswa tersebut rajin gitu. Jadi tantangan tersebut atau langkah-langkah yang kita tempuh, langkah-langkah yang kita harus lakukan adalah dengan cara berkomunikasi, berkolaborasi, mencari informasi. Insya Allah tantangan yang sulit apapun, kalau kita selalu berkomunikasi, mencari informasi masalah tersebut, insya Allah selesai gitu. Oke, baik. Nah, tadi misalkan ada anak yang terlambat ya, yang biasanya rajin, selesai itu terlambat. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak, apakah Bapak langsung pada saat hari itu atau memang ada diagendakan khusus tuh? Nanti kita guru-guru kumpul untuk menyelesaikan atau bagaimana Pak untuk penyelesaiannya? Menurut saya gitu ya, kalau misalkan ini mencari dulu masalah ini sulit, sedang atau suka. Kalau misalkan secara sulit, perlu ada waktu, ada jeda waktu untuk kita mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau misalkan masalah sedang, hari itu juga selesai, insya Allah selesai gitu. Jadi sesuai dengan tingkatan-tingkatan, betul. Sesuai dengan tingkatan. Baik. Nah, yang selanjutnya Pak, dalam penyelesaian masalah nih, ada nggak seseorang atau faktor-faktor baik itu internal atau eksternal yang membuat Bapak itu semakin mudah untuk mengambil keputusan atau membantu bahwa mempercepat keputusan itu bisa terselesaikan, Pak? Sesuai dengan yang tadi saya utarakan, kemukakan bahwasannya kita tidak terlepas dengan kolaborasi, komunikasi gitu, dengan baik dengan rekan sejawat, guru-guru, dengan stakeholder yang misalkan kita tidak bisa mencari solusi atau mencari pandangan lain dari rekan kelompok kerja. Misalkan di kelompok saya ada K3S, KS misalkan gitu. Jadi kita mencari terlebih dahulu informasi, menggali pemahaman supaya langkah-langkah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Yang selanjutnya Pak nih, yang terakhir nih, dari tadi semua hal yang telah Bapak sampaikan, dari analisis permasalahan, langkah-langkah sampai dengan tadi tantangan dan hambatan, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak tadi yang mengambil keputusan untuk siswa yang biasanya rajin, betul, pada saat itu dia terlambat? Pelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak berikan kepada saya agar nanti kelak kemudian bisa saya pergunakan, Pak? Jadi terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi dari Bapak yang sampaikan, bahwa pembelajaran, pengalaman dalam menyelesaikan suatu masalah itu merupakan suatu pembelajaran yang paling berharga sebagai pedoman untuk kita menentukan keputusan yang lebih baik. Seperti itu mungkin Pak. Baik. Jadi sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran yang berarti ya Pak. Oke. Baik Pak, mungkin itu Pak yang bisa saya gali lebih dalam. Terima kasih banyak atas waktunya dan wawasan yang telah Bapak sampaikan dan berikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi awal untuk saya ke depannya. Walaupun ini ya tugas sementara, tapi mungkin ini akan menjadi pengalaman, pembelajaran yang luar biasa untuk saya. Dan mungkin izinkan saya jika kemudian hari saya meminta untuk diskusi lebih lanjut terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah, Pak. Baik, terima kasih sama-sama Pak sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan masukan atau solusi terkait dengan dilema etika ini. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak.